الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Yatabayyana hadha fakamalul makhluq fi tahqiqi 'ubudiyyatihi lillah wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyah izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu wa man tawahhama anna al-makhluqa يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. Beliau rahimahullahu ta'ala, jika hal ini telah jelas, maksudnya uraian telah lalu, maka kesempurnaan makhluk itu berada dalam perwujudan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba bertambah tahqiq perwujudan penghambaannya kepada Allah, maka bertambah sempurnanya dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah penting. Ukuran kita lihat pada sikap kita terhadap penghambaan itu. Benar penghambaan kita, kita punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meningkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tidaknya kesempurnaan yang kita miliki ditentukan oleh ada tidaknya perwujudan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tegaskan, ini kesimpulan selanjutnya, wa man tawahhama, siapa yang beranggapan bahwa ada makhluk yang boleh keluar
dari al-ubudiyah, penghambaan ini, biwajhin minal wujuh, keluar dengan cara apapun. Dengan kelompok-kelompok yang telah lewat dibahas, iya. Atau menyangka bahwa kalau dia keluar sudah, maka sempurna dia. Dua sangkaan ya, sekedar boleh, apalagi sampai menganggap ini lebih sempurna. Kata beliau, maka dia adalah min ajhalil khalq, makhluk yang paling bodoh, bahkan paling sesat. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat keterangan yang sangat banyak. Sebagiannya beliau telah sebutkan dalam awal pembahasan, yang mana di sini beliau sebutkan lebih banyak, yang semuanya menjelaskan bahwa menjelaskan dua hal yang di atas. Apa itu? Kemuliaan seseorang diukur oleh tahqiq orang ini terhadap ubudiyah, perwujudan, penerapan tegaknya hamba di atas penghambaan. Dan siapa yang keluar dari penghambaan, maka dia rendah, dia hina. Sebutkan ayat-ayat yang menjelaskan dua perkara ini. Dalam surah Al-Anbiya 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal 'ibadun mukramun." Mereka mengatakan, ittakhadha ar-rahmanu walada, bahwa Ar-Rahman yang Maha Pengasih mengambil walada, anak. Maka apa Allah Subhanahu wa taala jawab? Subhanahu, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ucapan itu. Bal, Allah jelaskan siapa yang mereka anggap sebagai anak itu. Allah jelaskan siapa mereka. Mereka menganggap para malaikat adalah anak-anak Allah. Allah jelaskan siapa mereka. Bal, bahkan mereka yang dianggap anak itu adalah ibadun, hamba-hamba, mukramun, yang dimuliakan. Ini pembahasannya di sini. Malaikat yang sangat mulia ini, sampai-sampai karena kemuliaannya, orang-orang bodoh, orang-orang musyrikin menganggapnya anak-anaknya Allah. Malaikat-malaikat yang sangat mulia ini, Allah sifati dengan sifat apa? Ibadun, hamba-hamba, mukramun, yang dimuliakan. Sifatan hamba-hamba dengan sifat mukramun menunjukkan bahwa kemuliaan itu terletak pada penghambaan. Coba lihat, malaikat yang sangat mulia ternyata kedudukan kemuliaannya terletak pada nilai ubudiyahnya, nilai penghambaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat bodoh betul orang-orang yang mengejar kemuliaan, ternyata keluar dari nilai penghambaan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Allah jelaskan lebih jauh sifatnya para malaikat. Mereka itu tidak akan pernah mendahului Allah dalam ucapan. Ucapan mereka tidak akan pernah melewati apa yang Allah telah tetapkan. Tidak pernah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka hanya dengan petunjuk Allah, hanya dengan keterangan dari Allah, ya'malun, mereka bekerja, beramal. Ini keadaan mereka. Ucapan mereka, amalan mereka betul-betul tepat, sempurna di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. A'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah jelaskan bahwa Allah sangat mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun.
Allah betul-betul melingkup malaikat. Allah mengetahui mereka. Kemudian Allah menjelaskan bahwa para malaikat ini tidak bisa memberi syafaat kecuali hanya ketika Allah meridai orang itu. Min khasyatihi mushfiqun. Dan malaikat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun gentar takut kepadanya. Baik, ayat selanjutnya, wa qala ta'ala, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil, Allah Ar-Rahman mengambil seorang anak. Qad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian betul-betul telah mendatangkan sesuatu yang penuh dengan kebohongan. Takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. In kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Laqad ahsahum wa addahum adda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Mereka mengatakan Ar-Rahman mengambil seorang anak atau mengambil anak. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, sungguh kalian betul-betul telah mendatangkan sesuatu yang penuh dengan kedustaan. Hampir-hampir langit terpecah, bumi terbelah, gunung-gunung roboh dengan roboh seroboh-robohnya. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menyatakan Ar-Rahman mempunyai anak. Ini ucapan ini. Mengatakan Allah punya anak siapa? Secara umum siapa? Satu, orang-orang Nasara, Al-Masih anak Allah. Yang kedua, orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Orang musyrikin tadi, para malaikat adalah anak-anak wanita Allah Subhanahu wa taala. Lihat ucapan ini, ucapan yang sangat mengerikan. Setelah ayat ini, jangan kita menganggap bahwa langit, bumi dan gunung hanyalah sekedar benda mati dalam istilah kita yang betul-betul tidak ada apa-apanya. Coba lihat. Mereka bersikap terhadap seruan ini. Langit hampir terpecah. Bumi hampir terbelah. Gunung-gunung roboh. Anda'u lirrahmani walada. Sebabnya mereka menyeru bahwa Ar-Rahman mempunyai anak. Kalau makhluk-makhluk yang seperti ini bersikap seperti ini, gimana sikapnya orang beriman terhadap orang-orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala punya anak? Betul-betul jamaah harus mampu kita rasakan jijiknya pernyataan itu. Belum menjijikkan, kotor dengan sekotor-kotornya ucapan itu. Ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Allah jelaskan lebih jauh, sangat tidak pantas bagi Dia Maha Pengasih mengambil seorang anak. Kenapa? Lihat lebih jauh. In kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan bumi itu akan datang kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, abda sebagai hamba. Dia adalah hamba Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ciptaan Allah, hamba Allah, Allah yang kuasai, Allah yang atur. Untuk apa lagi Allah jadikan anak? Dalam banyak ayat, pernyataan bahwa Allah punya anak ini menafikan ahadiyah Allah. Allah kalau begitu bukan ahad. Terpecah. Menafikan sifat samadiyahnya. Allah as-samad. Maha sempurna. Tak sempurna lagi. Menafikan sifat ghina. Al-ghani. Allah maha kaya.
Tidak memerlukan siapapun juga. Siapapun yang perlu anak berarti apa? Tidak ghani. Cacat ghinanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Ghina. Dan juga menafikan apa? Kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini jelas. Ketika mereka mengatakan ittakhadar rahman walada, Allah langsung katakan subhana. Buat pernyataan Allah mengambil anak itu menafikan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Allah mengambil anak berarti apa? Menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekutu. Ada yang semisal. Sebab anak itu pasti mirip dengan bapaknya. Tidak boleh tidak ada kemiripan. Kalau Allah punya anak berarti ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajaran besar. Kurang ajaran yang sangat besar. Sesuatu yang betul-betul sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Dan sampai sekarang orang-orang Nasara dan banyak orang yang berada di atas keyakinan sesat dan menjijikkan. Sangat menjijikkan. Ilmu dalam bersikap terhadap orang-orang di luar Islam. وقال تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Dia tidak lain, Allah berfirman terhadap Nabi Isa, kata Allah dia tidak lain kecuali hanyalah abdun, hamba. An'amna alaih, yang kami beri nikmat atasnya. Wa ja'alnahu matalan li bani Israel, dan kami jadikan dia matal, perumpamaan bagi Bani Israel. Di sini Allah mensifati Nabi Isa dengan apa? Abdun. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Isa adalah abdun. Ini titik pembahasan kita. Isa adalah sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kedudukannya. Ketika Allah menjelaskan siapa Nabi Isa, in huwa illa abdun, kata Allah, dia tidak lain kecuali hanyalah abdun, hamba. Dan ini kemuliaan. An'amna alaih, yang kami beri nikmat atasnya. Mendapatkan kemuliaan, jadilah sebagai hamba. Nabi Isa, sehebat-hebatnya, semulia-mulianya, tidak pernah keluar sebagai hamba. Pada saat ayat ini diturunkan dan seterusnya, sebab ayat ini paten sudah. In huwa illa abdun an'amna alaih. Dia tidak lain kecuali hanyalah hamba. Berarti terus menerus di atas penghambaan. Karena bisa kan Allah Subhanahu wa taala angkat. Nabi Isa belum wafat. Hebatnya Nabi Isa. Diangkat ke atas dan angkat turun nanti di akhir zaman. Terbiasa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai seperti ini kedudukan Nabi Isa, apakah keluar dari nilai penghambaan? Tetap tidak pernah keluar. In huwa illa abdun. Beliau tidak lain kecuali hanyalah abdun. Tetap di atas abdun, penghambaan. Tidak pernah keluar dari abdun ini sebagai hamba. Baik, wa qala ta'ala, wa lahu man fis samawati wal ard, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Ayat ini sifat tentang malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hanya milik Allah semua di langit dan di bumi. Dan mereka-mereka yang ada di sisi Allah, lihat, mereka-mereka yang ada di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadati. Lihat sifatnya. Sifat pertama, sifat penafian. Allah sifati para malaikat dengan sifat menafikan sesuatu. Di antara bentuk sifat adalah penafian. Oh, dia ini tidak pernah mencuri. Berarti mensifati dia kan?
dia ini tidak pernah dusta. Dia mensifati, tapi dalam bentuk menafikan yang jelek. Sekarang Allah sifati malaikat dalam bentuk penafian. La yastakbiruna an ibadati. Betul-betul tidak pernah takabbur an ibadati, dalam ibadah kepada Allah. Malaikat, makhluk yang sangat mulia. Allah katakan wa man inda, dan mereka-mereka yang indahu, yang ada di sisi Allah. Kedudukannya la yastakbiruna an ibadati. Disifati dengan menafikan, sama sekali tidak ada ketakabburan. Akhirnya sebagian orang justru menganggap keluar dari ibadah adalah kemuliaan. Tidak menerima ibadah, takabbur terhadapnya. Apa definisi kibar yang Nabi SAW sebutkan? Ghamtul haq wa raddun nas. Kibar kata Nabi SAW, menolak al-haq, menolak kebenaran, dan menolak manusia, merendahkan manusia. Kaburan yang paling besar itu menolak kebenaran. Menafikan pada malaikat, sama sekali tidak ada takabur dalam ibadah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ibadah, takabur, dan itu adalah kerendahan yang sangat rendah. Tapi anehnya, hebatnya syaitan dalam menipu orang, sudah dirumuskan ke dalam kerendahan yang sangat rendah, justru dianggap dirinya ini jenjang ibadah paling hebat ini. Disinilah kemuliaan kalau orang sudah bisa tidak sholat. Disinilah kehebatan kalau orang sudah bisa melanggar. Sebab sudah sampai ke dalam jenjang syaitan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, ini juga sifat penafian. Mereka tidak bosan, tidak pernah lelah dalam ibadah. Terus disifati dengan sifat penetapan, yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka bertasbih. Kata tasbih mencakup semua ibadah. Menegakkan ibadah, tunduk, mensucikan Allah secara mutlak. Al-laila wan nahar, siang dan malam. Waktu kan hanya dua, siang dan malam. Lihat bagaimana? Wala yafturun, dan mereka betul-betul tidak pernah futur. Tak pernah futur. Tak pernah merasa bosan, lemah. Kalau kita sudah melakukan ibadah besar, dulu perlu refreshing ini. Terlalu lama refreshing, mulai ditinggalkan ibadah. Lemah, malas. Malaikat tidak pernah ternafikan, la yafturun, sama sekali tidak pernah ada futur padanya. Ingat, sifat penafian di dalamnya terkandung penetapan lawannya secara sempurna. Kenapa mereka tidak takabur? Betul-betul tidak ada ketakaburan dalam ibadah kepada Allah. Sebab yang ada adalah pembesaran, pemuliaan, pengagungan terhadap ibadah yang tiada tandingannya. Sangat luar biasa, yang menafikan ketakaburan sedikit pun juga. Para malaikat. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadah. Mereka-mereka yang ada di sisi Allah tidak pernah takabur. Jelas? Wa qala ta'ala, la yastankifal masih ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Dalam surah Nisa 172 173.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan selamanya Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam selamanya tidak akan pernah yastangkif menghalangi diri ayyakuna abdan untuk menjadi abdan lillah, hamba. Abdan sifat sudah yang tegak di atas ibadah. Tidak akan pernah. Al-Masih. Siapa lagi? Walal malaikatul muqarrabun. Demikian pula para malaikat al-muqarrabun disifati lagi. Siapa malaikat kan berjenjang-jenjang itu. Ini malaikat al-muqarrabun, malaikat yang paling dekat, paling mulia. Seperti ini keadaannya. Tapi mereka terus-menerus mengejar supaya bisa menegakkan ubudiyah. La yastangkif, mereka tidak akan pernah menahan diri untuk tidak menegakkan ibadah, menjadi hamba. Berarti terus-menerus mereka ingin menjadi abdan lillah. Tidak pernah mereka lepas untuk mau menjadi abdan, hamba. Demikian pula para malaikat al-muqarrabun yang terdekat terus-menerus menginginkan menjadi abdan lillah. Ibad, hamba-hamba Allah. Ingin kemuliaan, terus-menerus tegak di atas nilai-nilai ibadah. Kemudian Allah ancam, wa may yastankif an ibadati. Siapa yang enggan, siapa yang menghalangi diri dari ibadah kepada Allah, wa yastakbir, bahkan takabbur. Yastankif itu ya mungkin tidak takabbur, sekedar tidak mau ibadah. Yamtani, yastankif yamtani, menahan diri, dia tidak mau ibadah. Kalau yastakbir, sudah dia tidak mau, ada nilai bangga dengan apa yang dia telah pilih. Lihat, Allah sebutkan dua. Wa may yastankif an ibadati. Siapa yang menahan diri dari ibadah kepada Allah. Wa yastakbir, dan takabbur. Dua disebutkan ini. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Allah ancam dengan apa? Dengan pemberitaan. Allah pasti akan kumpul mereka kepadanya jami'a, seluruhnya. Ini kalimat ancaman. Saya mau lari kemana? Pasti kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dikumpul di hadapan Allah, di hadapan Dia yang kamu tidak mau ibadah kepadanya, bahkan takabbur dalam ibadah kepadanya. Ancaman. Nah, Allah menjelaskan, adapun mereka-mereka yang beriman dan beramal dengan amalan soleh. Lihat, adapun mereka-mereka yang beriman dan beramal dengan amalan soleh, maka Allah penuhkan mereka pahala mereka. Bahkan Allah tambah untuk mereka dari keutamaan Allah. Apa langsung beriman dan beramal soleh, sementara yang dibahas apa? Ya, ketika menyebutkan pujian ini sini apa? Adapun mereka-mereka yang menerima ibadah, ingin menegakkan ibadah, iya, harusnya begitu kan? Iya. Ini termasuk metode Al-Quran dalam menjelaskan perkara. Ini adalah penjelasan ibadah. Hanya sekarang Allah jelaskan bahwa ibadah adalah terwujudnya iman, terwujudnya amalan soleh. Iman yang bergandengan dengan amalan soleh itulah ibadah. Adapun mereka-mereka yang menegakkan ibadah, yang menerima ibadah ini, yang terus menegakkan ibadah, siapa mereka? Yang beriman dan beramal dengan amalan soleh, maka Allah akan penuhkan pahala mereka. Bahkan apa? Tidak sekedar dipenuhkan, wa yaziduhum min fadli. Allah tambah dari keutamaannya. Terus kelompok kedua, wa ammal ladzina stankafu wastakbaru. Disebutkan, adapun mereka-mereka yang enggan, menahan diri dari ibadah, tidak mau ibadah, tidak mau menegakkan, wastakbaru, bahkan takabbur dan takabbur, fayu'adzibuhum adzaban alima. Allah pasti akan menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Ditambah lagi, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Dan mereka tidak akan pernah menjumpai satupun penolong, satupun yang akan membantu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti siksaan yang kekal di dalamnya. Kekekalan dalam siksaan ketika seseorang melakukan istingkaf ini dan istikbar ini. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langsung menjelaskan dua hal yang di atas. Ujian
akan orang yang menegakkan ibadah dan sekaligus ancaman mereka yang keluar apalagi takabbur dalam ibadah. Ayat selanjutnya Ghafir 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian yang mencipta, menguasai, mengatur kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, pasti saya kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, lihat, sungguh orang-orang yang takabbur dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Keterangan jelas ikhwah, jangan keluar dari nilai ubudiyah. Bahkan disitulah kemuliaan dan kemuliaan seseorang. Sekarang berfikirlah bagaimana menegakkan ibadah, bagaimana terus menambah ibadah, bagaimana terus menyempurnakan ibadah. Di situ pikiran hamba yang sebenarnya. Dimanapun, kapanpun. Dan ini tidak akan bisa diwujudkan kecuali harus mempelajari nilai-nilai ubudiyah. Baik, wa qala ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wa hum la yas'amun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara ayat-ayat Allah, ayat adalah alamat yang sangat jelas. Alamat sesuatu kalau betul-betul jelas sebagai alamat, baru dikatakan ayat. Ini di antara ayat-ayat Allah. Di antara ayat-ayat Allah, al-lailu wan-nahar, malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. Ini jelas sekali ayat. Ayat akan keberadaan Allah. Ayat bahwa ada pencipta alam semesta. Ayat bahwa kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Ayat akan keesaan Allah, ayat akan benarnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat jelas. Atasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillah, dan sujudlah hanya kepada Allah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah hanya kepada Allah yang telah mencipta mereka. Jika kalian hanya kepada Allah beribadah. Ini istakbaru, lihat lebih jauh. Setelah Allah memerintahkan untuk menegakkan ibadah, Allah Subhanahu wa taala katakan, jika mereka takabbur, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Allah katakan, jika mereka takabbur, tidak mau menegakkan ibadah, Allah katakan, orang-orang yang ada di sisi Rabb engkau itu terus-menerus beribadah kepada Allah siang dan malam. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan. Yang memberi ilmu apa, ikhwah? Tidak ada, sama sekali tidak ada bahaya bagi Allah. Allah tidak sakit. Allah Subhanahu wa taala tidak tersakiti. Tidak. Kalau orang semuanya takabur, tidak mau menegakkan ibadah. Sebab yang ada di sisi Allah terus-menerus beribadah, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bagaimana keadaan Baitul Ma'mur. Rumah yang sangat luar biasa ma'murnya di surga. Apa? Di atas langit. Kata Nabi SAW, tiap hari masuk di dalamnya 70.000 malaikat. Tiap hari masuk beribadah di rumah itu, di masjid itu, tempat ibadah itu, 70.000 malaikat. Ibadah kepada Allah. Keluar, masuk yang tidak pernah masuk. Terus 70.000. Masuk yang tidak pernah masuk. Sekarang berapa hari? Ini saja sudah tidak bisa dideteksi. Jumlah malaikat lebih banyak juga ada jumlah manusia. Semua manusia pertama dan seluruhnya kafir akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah cipta kita untuk beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala perlu kepada kita agar supaya Allah semakin mulia. Oh, sama sekali tidak. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, tidak perlu terhadap siapapun juga. Tapi kalian yang fakir perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baiknya Allah, Allah cipta kita dengan maksud supaya menegakkan ibadah ini. Sebab dengan ibadah kita mulia. Allah cipta kita untuk Allah muliakan.
untuk memuliakan kita, bukan karena Allah perlu kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-A'raf 205 206 Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa duna al-jahri min al-qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum min al-ghafilin innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadati yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ingatlah Rabb engkau fi nafsik dalam dirimu, tadarru'an wa khifah, dalam keadaan betul-betul merendah, khifah tidak ribut, dunal jahri tidak mengucapkan ucapan, bil ghuduwi wal asal. Ini adab dalam zikir, dalam doa, dalam salat. Tidak terlalu ribut, tidak teriak-teriak. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai, tidak menegakkan ibadah mengingat Allah Subhanahu wa taala di sini. Innal ladzina 'inda rabbika, kemudian Allah jelaskan, sungguh orang-orang yang makhluk-makhluk yang ada di sisi Rabb engkau, la yastakbiruna an ibadah, tidak pernah takabur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yusabbihunahu wa lahu yasjudun, terus-menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah yasjudun, mereka sujud. Sujud di sini bermakna umum, bukan hanya sujud dalam makna sujud dalam makna tunduk, rendah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wa nahwu mimma fihi wasfu akabiril khalqi bil ibadah wa dammu man kharaja an dhalik muta'addidun fil Qur'an wa qad akhbara annahu arsala jami'ar rusuli bidzalik. Kata beliau, ayat-ayat yang semisal ini, ayat-ayat ini keterangan-keterangan ini dan yang semisal ini, yang di dalamnya terdapat pensifatan makhluk-makhluk yang terbesar, makhluk-makhluk yang teragung, ternyata Allah sifati dengan sifat ibadah. Ayat-ayat ini juga menjelaskan bagaimana Allah mencela orang-orang yang keluar dari ibadah. Ayat yang semisal ini berulang dan sangat banyak dalam Al-Quran. Beliau tambah lagi, dan Allah telah mengkhabarkan bahwa seluruh rasul Allah utus untuk menegakkan ibadah ini. Jadi bukan hanya Al-Masih, bukan hanya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami, kata Allah, tidak pernah mengutus sebelum engkau ya Muhammad seorang rasul pun, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini wahyunya, bahwa sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah saya, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Ini yang Allah perintah. Ini seruan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjelaskan bahwa ibadah yang diinginkan adalah ketulusan dalam ibadah yang terdiri dari dua hal. La ilaha, penolakan semua ibadah kepada siapapun ilah selain Allah, illa ana, kata Allah, kecuali hanya saya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh betul-betul kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan tiap rasul pada tiap umat mereka? Wa'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan semua rasul. Rasul pilihan Allah. Semua rasul pada umatnya. Sehingga kalau ada yang mengaku, kita juga utusan Allah ini, dapat wahyu dari Allah, dapat ini keterangan. Orang-orang tarekat yang berpaham begini, yang menganggap semuanya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengaku keluar dari seruan ini. Mengajak untuk kalau sampai dalam jenjang ini, bisa tidak menegakkan ibadah sudah. Sebab apa? Dalam pembahasan yang lalu apa banyak sebab-sebabnya ya? Syuhud kauniyah, syuhud qadar, sampai dalam jenjang yakin, sampai dalam jenjang ma'rifah, sampai dalam kita ungkap juga di antara sebab-sebabnya melalui mimpi, menganggap
wajad, perasaan yang mereka rasa. Kalau kita mengambil pedoman ini, ternyata semua yang Allah utus ini seruannya. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang dituntunkan oleh semua nabi dan rasul adalah ibadah yang bergandengan dengan wajtanibut taghut. Ibadah yang bergandengan dengan selamatnya ibadah dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang selamat dari nilai-nilai kesyirikan. Wa qala ta'ala li bani Israil, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun." Ya, dalam ayat yang lain, "Wa iyaya fattaqun." Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku ini luas, maka hanya kepadaku lah hendaknya kalian beribadah. Lihat, Allah berbicara tentang mengajak, memanggil hamba-hambanya yang beriman. Ini yang beriman yang dipanggil ini. Allah katakan sungguh bumiku ini luas. Terkadang di suatu tempat orang beriman susah melakukan ibadah. Allah berikan perhatian, wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku ini luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadaku hendaknya kalian beribadah. Dalam kondisi apa ini? Ini dalam kondisi tercekal, tertekan orang dalam ibadah, tapi tetap Allah perintahkan untuk beribadah. Bahkan Allah perintahkan kalau tidak bisa di tempat itu, hijrah. Iya ya fattaqun, dan hanya kepadaku hendaknya kalian bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini umum. Panggilannya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata an-nas mencakup al-ins wal jin. Manusia dan jin. Ini Allah panggil semua ini, tidak ada yang lepas. Ya ayuhan nas. Tidak dilepas dari kata an-nas. Manusia dan jin kena. Ubudu rabbakum. Apa perintah Allah? Sembah. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah jelaskan apa maksud dari ibadah? La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Dan kita semua tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian siapa? Yang paling takwa. Dan di sini Allah jelaskan, memanggil semua manusia supaya menegakkan ibadah hanya kepada Allah. Dalam rangka apa? Tegaknya takwa. Kalau kita hubungkan dengan ayat ini berarti apa? Ibadah yang Allah perintahkan dalam rangka tegaknya kemuliaan. Sebab ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Allah perintahkan beribadah supaya kita mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya sama sekali tidak pernah mencipta jin dan manusia kecuali liya'budun, beribadah hanya. Ini ayat luar biasa, ini ayat singkat tetapi sangat luar biasa. Dengan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini kalimat penafian. Saya tidak mencipta jin dan manusia illa kecuali li, dengan maksud. Berarti penafian maksud di sini. Sebab yang ditetapkan adalah maksud. Jelas. Saya tidak pernah mencipta jin dan manusia dengan maksud apapun juga. Allah nafikan semua maksud. Illa kecuali, hanya ini. Liya'budun, supaya mereka tegak di atas ibadah kepada Aku. Berarti kalau ada jin dan manusia keluar dari nilai ibadah, berarti keluar dari maksud penciptaannya. Kalau keluar dari maksud dan penciptaannya, maka apa? Ya, bisa jangan dianggap manusia. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ulaika kal an'ami bal hum adall." Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada hewan ternak. Allah yang bilang ya. Allah yang bilang. Serah mau disikapi apa, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Sudah diberi anugerah yang besar, yang sangat luar biasa. Anugerah yang lebih besar daripada yang diberi kepada langit dan bumi. Bahkan langit dan bumi serta alam ini dicipta hanya untuk menjadi fasilitas bagi manusia dalam rangka menegakkan kemuliaan yang menjadi maksud mereka dicipta, yaitu menjadi hamba. Tapi bersamaan dengan itu mereka keluar. Betul-betul goblok manusia yang semacam ini. Makanya pantas Allah katakan kal an'am, seperti hewan ternak. Dikatakan hewan ternak sebab hewan ternak hewan yang paling hewan yang paling diperbudak itu hewan ternak. Kerbau yang
Panjangnya tanduknya kerbau itu tanduk cambuk apa semua itu. Tapi coba yang bukan hewan ternak, kerbau liar. Kamu yang dihantam itu kalau coba dekat-dekat. Hewan itu rendah, tapi yang paling rendah adalah hewan-hewan ternak. Allah samakan dengan hewan yang ternak. Kal an'am, seperti hewan ternak. Bahkan balhum adal, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. So, mereka hewan-hewan ternak kan tidak diberi fasilitas untuk bisa menegakkannya. Mereka tidak diberi fasilitas. Yang diberi fasilitas fitrah adalah kita. Kullu maludin yuladu alal fitrah. Kita yang diberi. Mereka. Jamaah, tidak ada maksud kecuali hanya tegaknya ibadah. Berarti kalau ada orang yang menganggap boleh keluar dari ibadah, berarti keluar dari maksud penciptaannya. Tapi kalau sampai menganggap dengan keluarnya itu semakin sempurna katanya jenjangnya. Betul-betul kebodohan jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahud-din wa umirtu an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan rasulnya, katakan, sungguh saya diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah dalam keadaan betul-betul mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ini hakikat perintah semua nabi dan rasul Allah. Perhatikan, an a'budallaha. Hanya sekedar itu tidak. Sekarang diurai. Saya diperintah untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlishan lahuddin. Ibadah yang murni, yang selamat dari syirik. Itu. Ini mengurai. Maksud kita, ibadah itu adalah kemuliaan. Ibadah yang gimana? Ibadah yang tegak di atas keikhlasan. Tapi ingat, inti pembahasan ini sudah lewat. Asal dari semua pembahasan ini sudah lewat pembahasannya. Ketika kita mengungkap pembahasan, saya mengungkap pembahasan, kata ibadah, istiqamah, taqwa, atau yang semacam itu semuanya sama dan mempunyai satu maksud yang berada dan tegak di atas dua pokok, dua dasar, yaitu apa? Kemurnian ibadah, betul-betul diperuntukkan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, ikhlas kepada Allah, selamat dari syirik, dan tegak di atas apa yang Allah tuntunkan di atas syariatnya, keluar dari bid'ah. Ini dua asalnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan saya diperintah untuk menjadi yang pertama-tama muslim. Berarti ajakan yang di atas itu ajakan Islam, di situlah Islam. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Katakan sungguh saya takut jika saya maksiat terhadap Rabbku. Maksiat terhadap Rabbku, adab yang sangat pedih. Ini Nabi dan Rasul disuruh oleh Allah, bilang, ungkap itu kenyataan yang kamu alami. Ini bukan sekedar dibilang kemudian mereka tidak takut ya. Allah suruh ungkap kenyataan yang mereka alami. Mereka seperti itu betul, Nabi dan Rasul seperti ini. Dan terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya takut jika saya maksiat. Artinya apa maksiat? Keluar dari apa yang Allah inginkan. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya ada orang yang menganggap justru keluar dari itu sebagai kemuliaan. Bukan sekedar tidak takut, tetapi berani mengajak. Inilah kehebatan kalau orang keluar. Sementara yang Allah perintahkan Rasulnya, bilang, saya takut kalau saya keluar ini. Setelah sebelumnya disuruh perintah bahwa saya diperintah untuk beribadah. Kemudian disuruh perintah yang ketiga, saya disuruh diperintah untuk mengatakan saya takut, tidak boleh keluar, jangan maksiat. Sebab apa? Ada azab hari yang sangat dahsyat nantinya. Kemudian setelah tiga perintah ini disuruh lagi, bilang lagi, Allah a'budu mukhlishan lahu din. Hanya kepada Allah saya beribadah dengan betul mengikhlaskan hanya kepada Allah. Coba lihat diulang lagi. Hanya dalam bentuk pendekatan pengkhususan. Dikedepankan kata Allah, Allah a'budu. Supaya lebih menekankan makna pengkhususan. Hanya kepada Allah saya beribadah, tidak kepada selainnya. Mukhlishan lahu din, lahu dini. Dengan betul-betul memurnikan hanya untuk Allah agamaku, tidak kepada lain. Jelas kalimat jelas.
Setelah kalimat jelas itu datang kalimat terserah. Fa'budu ma syi'tum min duni. Kalimat terserah sudah. Sembahlah kalian, sembahlah siapapun yang kalian inginkan selain Allah. Sebab apa? Keterangan selanjutnya sudah jelas. Kalimat selanjutnya terserah. Itu ancaman sebenarnya. Sudah jelas. La ikraha fid din, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Ini di antara maknanya. Tidak ada paksaan dalam agama. Sudah jelas. Sama ini. Fa'budu ma syi'tum min dun. Jadi yang lagi memahami ada ayat dalam Al-Qur'an yang kita disuruh beribadah terserah kehendak kita. Ayat kalau orang-orang sesat apa ayat ini? Wah. Orang sesat itu. Akan muncul lagi paham-paham. Pokoknya mau ibadah apapun, bagaimanapun terserah kalian. Itu ajaran. Ayatnya ini, Az-Zumar ayat 15. Padahal ini perintah, ancaman sudah. Ancaman sudah. Kata beliau, kullu rasulin minar rusul iftataha da'watuhu bid-du'a ila ibadatillah. Kaqauli Nuh wa man ba'dahu alaihi wassalatu wassalam. Semua rasul dari rasul-rasul membuka dakwanya dengan mengajak. Ini yang penting. Semua rasul dari rasul-rasul Allah membuka seruannya, dakwanya dengan apa? Mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan Nuh. Ini ucapan Nabi Nuh dan Nabi dan Rasul setelah Nabi Nuh. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini ayatnya ini pada Nabi Nuh, Nabi Saleh, Syuaib dan lain-lainnya yang setelahnya. Mereka ketika sampai kepada kaumnya mereka mengatakan, "Ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, ini mereka ucapkan. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Coba lihat. Ajakan ini rincian. Kalau yang tadi itu ucapan para rasul secara global. Kalau ini disebut rasul per rasul. Nuh datang kepada kaumnya dan mengatakan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembah Allah. Kemudian setelah itu, "Ma lakum min ilahin ghairuh." Seruannya tetap dua ini nih. Perintah ibadah kepada Allah dan bergandengan dengan "Ma lakum min ilahin ghairuh." Penafian, sama sekali tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup jamaah orang sekedar beribadah kepada Allah. Tetapi nanti benar kalau ibadah itu selamat dari ibadah kepada selain Allah, selamat dari kesyirikan. Tidak cukup kalau hanya sekedar mengakui Allah yang berhak disembah dan dia pun beribadah kepada Allah sementara sembahan selain Allah masih diakui. Tidak cukup. Dia belum tegak di atas ibadah. Dia belum menerima ajakan Rasulullah. Dia belum berada di atas maksud penciptaannya dan selamanya belum menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, belum menjadi muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini cukup boleh.